bermula dari adanya kerjasama pada tanggal 31 Januari 2024. Sebelum nanti endingnya klien kami dilaporkan atas dugaan pengerusakan. Ini yang membuat Bu Iren bingung, apanya ini yang rusak. Untuk mesin Pico sendiri yang dijanjikan untuk di lantai bawah itu yang tidak pernah datang, harusnya dioperasikan dengan dokter, dia pun nggak taruh dokter. Dunia bisnis kecantikan lagi-lagi diterpa prahara. Belum lagi reda badai gosip adanya mafia skincare, kini dua perusahaan yang bergelut di ladang bisnis kecantikan harus bertarung di ranah hukum. Adalah Beauty District yang dinahkodai Diana Jo, mantan Miss favorit di salah satu kontes kecantikan, berjibaku dengan mantan mitra bisnisnya, perusahaan CSG, yang dinahkodai Dr. Iren Kamaludin. Kisruh ini berawal dari kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang diteken pada 31 Januari 2024. Perkara yang dialami klien kami ini bermula dari adanya kerjasama pada tanggal 31 Januari 2024. Sebelum nanti endingnya klien kami dilaporkan atas dugaan pengerusakan, Bu ya. Dari perjanjian 31 Januari itu berjalanlah sebagaimana mestinya ya proses kerjasama ini dari pihak GSC diwakili oleh Bu Iren selaku direkturnya, kemudian dari pihak Beauty District atau BD diwakili oleh saudari Diana Jo, Bu ya. Betul. Dan dalam perjanjian tupoksinya jelas. Yang berhubungan dengan mesin itu tupoksinya dari Diana Jo atau BD. Di luar mesin, misalnya bentuk tindakan, injeksi, itu kapasitasnya GSG. Kalau di bawah naungan Bu Iren. Jadi tidak ada yang bahasanya support-mensupport, akan tetapi kerjasamanya jelas. Dan begitu juga berhubungan dengan perizinan. Izin dari GSC waktu itu sudah berjalan ya? Ya, sudah proses. Sudah proses berjalan. Sedangkan izin dari BD tidak ada. Dari pengacaranya menyampaikan dari tahun 2021 kita sudah existing ya katanya, Bu ya. Tapi itu di mana? Seharusnya perizinannya itu di PIK atau dalam hal ini di kota Jakarta Utara gitu. Dan kita udah cross check bahwa belum ada izin, kita cross check ke Dinkes setempat dalam hal ini sekarang kota Jakarta Utara. Kerjasama itu dijalankan di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara, di sebuah gedung yang disewa oleh Iren sebagai kantornya. Masing-masing pihak menjalani hak dan kewajibannya, namun roda bisnis itu tidak berjalan mulus. Kedua belah pihak mulai terlibat perselisihan. Pihak CSG selaku penyewa gedung merasa tidak puas dengan mesin yang dikirim pihak BD, lantaran tidak sesuai dengan standar yang dibicarakan di awal perjanjian. Selain itu, pihak BD juga belum mengurus izin menjalankan usaha di kawasan PIK, sehingga menimbulkan kecemasan bagi Dr. Iren selaku penyewa gedung. Sebenarnya pelaksanaannya sendiri karena kita baru buka dan izin operasional belum ada, kita belum terlalu banyak aktif. Ya, jadi mesin yang ditaruh di tempat kami itu hanya mesin-mesin bekas yang ya istilahnya mungkin di sana nggak laku ditaruh di tempat saya. Sedangkan memang mesin premium yang bisa untuk jualan itu tidak ada di tempat kami. Yang harusnya dikerjakan oleh dokter. Dan itu pernah ada permintaan dari pasien, kita ada bukti chatnya. Saya diminta bayar dulu baru mesinnya datang. Dimana itu tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan untuk mesin Pico sendiri yang dijanjikan untuk di lantai bawah itu yang tidak pernah datang, harusnya dioperasikan dengan dokter, dia pun nggak taruh dokter. Itu memang sudah menjadi komitmen saya sudah mengiyakan, ya saya
jalankan aja. Oke. Waktu awal-awal karena izin itu belum keluar, jadi kami tidak bisa terlalu banyak menerima pasien karena masih statusnya proses perizinan untuk dikeluarkan oleh Sudinkes gitu. Kalau rame kami jadikan untuk Probandus dulu gitu. Jadi sebagai model-model, sebagai pasien untuk mencoba treatment kami. Kalau berbayar pun kami masih kasih promosional seperti itu. Selain mesin yang dinilai tidak sesuai janji pihak BD di awal kesepakatan, front office yang dikirim pihak BD juga dinilai Iren tidak memiliki perilaku yang sesuai dengan SOP perusahaan jasa. Tidak hanya itu, logo dan seragam pun jadi titik seteru dalam kerjasama dua perusahaan kecantikan ternama ini. Berawal dari ketidaksepakatan di beberapa hal, seperti peletakan logo, ukuran logo, awal-awal yang dipersulit dan selalu mau ditanyakan kenapa dia punya lebih kecil, kenapa dia nggak bisa lebih besar ya. Sebenarnya saya sudah tawarkan, kalau gitu kita bayar aja 50-50, tetapi ditolak. Ya kalau kamu menolak, saya yang punya rumah, ikutinlah cara saya. Oh, logo itu maunya lebih besar dari logo saya atau paling tidak sama besar. Di mana memang sudah dipasang juga sama besar, tapi karena letaknya di bawah logo saya nggak maunya ada di tempat satu dinding sendiri. Bagaimana mungkin? Sedangkan sudah didesain dan sudah cantik, seragam. Mau pakai seragam sendiri loh, kamu masuk ke rumah saya. Ya, dan saya pun tidak egois kok. Di sini logo kami GSC, di sini Beauty District. Karena dia nggak mau atas bawah, karena logonya kalau di bawah dia nggak terima. Ya udah kanan kiri. Saya berusaha apapun itu untuk tetap bisa bekerja sama dengan baik. Sudah kami mencoba segala cara untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Nah, sampai pada staff yang frontier ya, dia resepsionis, orang yang di garda depan di bidang, kalau usaha kami di bidang jasa, pastinya kita perlu banget orang yang bisa mewakili karakter dari bisnis kami. Ya, jadi CR ini tidak bisa melayani tamu sesuai dengan apa yang semestinya. Ya, karena sama saya aja sebagai pihak owner, dia berani ya, dalam arti cukup kurang ajar gitu. Ya, saya minta ganti. Tapi pada saat diberitahukan, dia tidak terima. Bisnis tak berjalan sesuai rencana, kedua belah pihak akhirnya pecah kongsi. Merasa tidak puas, perusahaan pimpinan Diana Jo pun melayangkan somasi kepada Iren Kamaludin selaku pimpinan CSG. Tidak tanggung-tanggung, dalam somasi tersebut pihak BD menuntut ganti rugi sebesar 800 juta rupiah. Dia sempat somasi kami itu terkait dengan kerugian karena tidak berjalan apa segala macam. Ya kan, itu tuh nggak ada di dalam somasi tersebut, adalah pengerusakan, nggak ada. Dia cuman di dalam somasi tersebut isinya adalah kerugian dia. Tiba-tiba setelah somasi tersebut adalah laporan pengerusakan. Saya bacakan rinciannya, ini kita ada catatan kita. Biaya konstruksi 97 juta, biaya pemasangan AC 8.900.000-an, pengeluaran acara grand opening sekitar 144 juta, kompensasi klien 154 juta, kompensasi kontrak 300 juta, biaya perlengkapan Beauty District PIK 61 jutaan, biaya operasional Beauty District dan GSC PIK 44 juta 800 sekian, totalnya sekitar 811 juta. Seandainya pun ada komplain seperti itu ranahnya adalah perdata, karena dasarnya ada kontrak dan diselesaikan secara arbitrase. Arbitrase itu penyelesaian di luar pengadilan ya, ada pengadilan tersendiri, pengadilan arbitrase. Laporan ini pun dinilai janggal oleh kuasa hukum CSG. Semula BD melaporkan pasal penggelapan dan penipuan.
Namun entah karena tidak memenuhi unsur, laporan pun diubah dengan menggunakan pasal pengrusakan. Tapi pasal ini dianggap lebih aneh lagi dan bahkan terkesan sangat dipaksakan. Pertama, laporan kerusakan itu terjadi sekitar 4 bulan setelah barang-barang milik BD dikembalikan. Menurut pengacara Iren, ini aneh bin ajaib. Sebab bagaimana bisa klaim kerusakan dilakukan 4 bulan pasca pengembalian barang? Siapa yang menjamin bahwa 2 bulan setelah dikembalikan, mesin-mesin tersebut tidak pernah dipakai lagi? Aroma kejanggalan semakin tajam lantaran pada saat pihak BD mengambil barang-barang tersebut, ada laporan serah terima lengkap dengan kondisi setiap barang. Lantas, kerusakan seperti apa yang dimaksud pihak BD? Disitulah menariknya, biasanya komplain itu setelah dikembalikan sehari atau 2 hari lah paling tidak dilaporkan memang ada pengrusakan. Akan tetapi seharusnya ketika sebelum keluar dari ruangan harus dipastikan dulu barang itu kondisinya utuh atau tidak utuh. Kalau memang ingin memastikan benar ada pengrusakan atau enggak. Ini dengan jangka waktu 4 bulan. Tiba-tiba ada laporan polisi dan menyatakan barang-barangnya rusak, mulai dari logo, tanpa mesin, dan mesinnya juga dianggap dibuang ke tong sampah. Nah, ini bahasa yang didramatisir dan mengarah mengarah ke rekayasa kasusnya itu seperti itu yang kami maksud. Barang yang tidak rusak tapi dilaporkan rusak. Padahal jelas dalam video diterima dalam kondisi baik, ada tanda terimanya. Yang ngeluarin dia, betul. Yang ngeluarin juga dia sendiri. Dan yang ngeluarin dia sendiri. Pada saat dikembalikan itu semua dalam keadaan utuh dan rapi, sudah di wrapping juga dengan kami. Dan ditandatanganin di berita acaranya sama dia dalam keadaan baik-baik aja. Dan setelah 4 bulan diklaim lah sama dia rusak dan dijadikanlah laporan di Polres Metro Jakarta Utara. Yang dimaksud rusak oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara itu apa, kita juga nggak tahu. Dasar laporan dengan pasal pengrusakan tersebut tidak hanya terkait mesin-mesin yang pernah dioperasikan di kantor CSG. Alasan yang oleh pihak CSG dianggap di luar nalar adalah terkait klaim rusaknya 3 buah kamera CCTV. Terkait klaim rusaknya CCTV ini pun bahkan bisa menjadi blunder dan senjata makan tuan bagi pihak BD. Ada beberapa alasan yang memungkinkan itu, yakni pemasangan kamera pengintai itu tidak pernah diberitahukan kepada Iren Kamaludin selaku penyewa gedung. Selain itu, menurut Iren sangat ironis dan tidak etis kamera pengintai seperti itu dipasang di ruang perawatan slimming di mana merupakan ruangan yang sangat privat. Lantas, apa tujuan pihak BD memasang kamera CCTV di ruangan yang dikategorikan ruangan privasi? Satu lagi, pihak BD mengklaim ada 3 kamera CCTV yang rusak. Sementara yang ditemukan atau dilepas oleh pihak CSG cuma 1 kamera. Ini menjadi pertanyaan besar dan sangat mencurigakan, di mana 2 kamera lain dipasang. Mungkinkah selama praktek di sana ada 2 kamera tersembunyi di ruangan private tersebut? Karena orangnya dia sudah tidak pernah datang lagi ke klinik kami, jadi kami mau pakai ruangan itu. Karena ruangan itu akan dipakai untuk tamu-tamu lansia. Nah, mesinnya saya pindahkan ke sebelah, ruang sebelah, yang dia dramatisasikan sebagai tempat sampah gitu. Nah, saya rapikan, menurunkan logo di dalam ruangan yang tanpa izin saya itu. Lalu si kontraktor waktu mau turunin, kontraktor bilang, Cici tahu nggak, ini ada CCTV loh. Kita kaget banget, itu ruang treatment ada CCTV. Gimana pasien-pasien selama ini treatment dengan mesin cool sculpting, mesin slimming. Ini kalau sampai pasien pada lapor, saya yang kena. Ya, saya langsung inisiatif turunin karena itu tidak etis ya. Ruang treatment untuk slimming dipakaikan CCTV tanpa izin saya. Saya nggak ngerti rusaknya di mana. Dan bahkan mereka memakai bahasa membuat tidak berfungsi lagi barangnya. Padahal masih bisa dipakai ketika CCTV itu diturunkan, gitu loh. Dan alasan diturunkan kan jelas. Ditaruh tanpa izin dari pemiliknya, dan di ruang treatment itu yang tidak etis, mengganggu privasi daripada mengganggu privasi. Okay. Ya. DJ ini kan sudah punya klinik dari tahun 2021, harusnya mengerti dong.
Berarti secara sengaja menjebak atau bagaimana? Ingat, negara kita ini negara muslim, amat sangat memperhatikan masalah etika. Klaim kerusakan terakhir terkait logo milik BD yang diturunkan oleh pihak CSG. Menurut pihak CSG, logo itu diturunkan karena pihak BD belum memiliki izin usaha di wilayah PIK. Maka, untuk menghindari masalah dengan instansi terkait, pihak CSG pun menurunkan logo BD tersebut. Menurut pihak Iren Kamaludin, logo tersebut dibongkar dengan rapi tanpa kerusakan sedikit pun. Dia memasang logo dia di setiap ruang treatment tanpa izin saya. Ya, dia tidak berhak menaruh logo karena rumah itu rumah saya, gedung itu gedung saya, gitu. Kalau mau kesepakatan ya GSC dan BD, tetapi dia hanya taruh BD. Jadi saya minta kontraktor untuk turunkan dengan rapi. Bahkan klien kami Bu Iren ini bingung sekali, apanya yang rusak. Setelah panjang lebar kita sampaikan kronologisnya, kan bingung yang rusak di mana. Rusaknya tuh di mana? Saya turunin itu rumah saya loh. Nggak ada. Dia nggak ada izin pada saat memasang, Bang. Dengan runtutan peristiwa yang terjadi selama berjalan hingga pecah kongsi, pihak Iren dan kuasa hukumnya merasa sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Tapi ironisnya, Iren dengan mulus ditetapkan sebagai tersangka. Pihak lawyer Iren sontak kaget dan bertanya, ada apa dengan penyidik Polres Jakarta Utara? Tak pelak, pihak lawyer akhirnya mengadukan persoalan ini ke Mabes Polri dan Kapolri. Selain itu, mereka juga telah meminta atensi Komisi Hukum DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat soal kasus ini. Sementara, tanpa berniat mendikte pihak penyidik, Iren Kamaludin dengan sangat memohon agar pihak penyidik meninjau kembali perkara ini. Jangan sampai jargon presisi jadi tak berarti, hanya karena ada divisi yang kurang teliti. Dengan ini, saya ingin menyampaikan kepada penyidik Polres Jakarta Utara, sampai setahun ini saya bolak-balik, posisi saya sekarang dijadikan tersangka karena pengrusakan 3 barang, yaitu mesin, CCTV, dan logo. Di mana mesin itu diambil oleh mereka di bulan April. Itu tanpa seizin saya, tanpa pemberitahuan apapun. 2 bulan kemudian dinyatakan mesin itu rusak dan mereka mengatakan saya yang merusak. Bapak penyidik yang terhormat, bisa tolong ditelaah kembali. Apakah Bapak bisa menjamin selama 2 bulan itu mereka tidak pakai mesin itu? Soal CCTV, ini rumah saya nggak tahu ada pemasangan CCTV. Saya sama sekali benar-benar tidak ada informasi itu, dan saya kaget sekali ada CCTV di ruang treatment untuk slimming. Bapak penyidik yang terhormat, itu haram hukumnya di Indonesia. Dengan itikat baik saya copotkan dan sudah diserah terima dengan baik. Setelah itu, beberapa bulan kemudian dinyatakan CCTV itu rusak. Bukti rusaknya mana? Seperti apa? Saya nggak tahu. Tolong sekali lagi penyidik Polres Utara untuk menelaah kembali kasus ini. Logo-logo pun sudah diserah terima dengan baik. Kalau mau dipasang lagi pun itu masih bagus banget dan ada tanda terimanya, ada fotonya satu-satu ditandatangani oleh pihak mereka. Jadi benar-benar sudah rapi, tidak ada masalah apapun, tetapi setelah berbulan-bulan baru saya diminta pertanggungjawaban atas kerusakan-kerusakan tersebut. Sekali lagi, saya mohon dengan hormat penyidik Polres Jakarta Utara untuk melakukan kembali, menelaah kembali kejadian ini. Terima kasih. Sebenarnya kita meminta perlindungan hukum karena pengerusakan yang disampaikan tadi kita bingung di mana. Secara logika saja, itu kita berharap sebenarnya ke penyidik Polres Jakarta Utara terkait perkara ini, di mana konteks pengerusakannya, mulai dari CCTV, mesinnya, ataupun logo, semua diterima dengan baik
semua diambil dan tidak ada kerusakan, dan tidak pernah ada pembuangan ke tempat sampah atau tong sampah atau tempat limbah yang seolah diarahkan buat tempat yang kumuh, kotor gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.